Nama lengkapku Ayu Pramesti. Usia 51 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan mapan, pemilik beberapa perusahaan distribusi bahan bangunan yang tersebar di 3 kota besar. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa semua ini bukan warisan, bukan pula hadiah dari siapapun. Semua kubangun sendiri, dari meja kecil di sudut rumah kontrakan, hingga kini memiliki kantor bertingkat yang selalu ramai sejak pagi. Setiap hari, aku tiba di kantor sebelum matahari benar-benar tinggi. Kebiasaan itu tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Bukan karena aku haus pujian, melainkan karena aku tahu, dunia bisnis tidak pernah menunggu siapapun. Sedikit saja lengah, kepercayaan bisa runtuh. Pak Hendra Santoso, Direktur Operasional kepercayaanku, sering mengingatkanku untuk lebih santai. Ibu sekarang sudah di puncak, tidak perlu sekeras dulu, katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum. Bagiku, kerja keras bukan fase, melainkan karakter. Di balik semua pencapaian itu, aku adalah seorang janda. Pernikahanku terdahulu berakhir dengan perpisahan yang dewasa dan tenang. Sejak itu, aku memilih fokus membesarkan diriku sendiri, membangun stabilitas, dan menjaga reputasi. Aku terbiasa sendiri, membuat keputusan sendiri, dan memikul konsekuensi sendiri. Hingga suatu hari, hidup mempertemukanku dengan Dion Wijaya. Dion adalah salah satu manajer proyek di perusahaan rekanan. Usianya jauh lebih muda dariku, 35 tahun, tetapi sikapnya tenang, tutur katanya sopan, dan cara berpikirnya matang. Ia tidak pernah bersikap berlebihan, tidak pula mencari perhatian. Hubungan kami awalnya murni profesional. Diskusi proyek, laporan, dan rapat panjang. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk mendekatkan dua orang tanpa memaksa. Dion sering menemaniku lembur di kantor. Kami berbincang ringan tentang pekerjaan, tentang tantangan memimpin tim, tentang tekanan menjadi tulang punggung. Tidak ada janji, tidak ada rayuan. Hanya rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Suatu malam, ketika hujan turun pelan dan kantor hampir kosong, Dion berkata dengan suara ragu namun tegas. Bu Ayu, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi saya ingin serius. Aku terdiam lama. Usia, status, dan pandangan orang lain langsung memenuhi pikiranku. Aku tidak menjawab saat itu. Aku butuh waktu. Dan Dion menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, setelah diskusi panjang, doa, dan pertimbangan matang, kami menikah secara sederhana. Tanpa pesta besar. Tanpa sorotan berlebihan. Aku tidak mengubah struktur bisnis. Tidak mencampur urusan pribadi dengan perusahaan. Semua tetap profesional. Keluarga Dion menerima kabar itu dengan senyum tipis. Bu Ratna, Ibu Dion, menyambutku dengan sikap sopan, meski matanya menyimpan banyak tanya. Pak Surya, ayahnya, lebih banyak diam. Dina, kakak Dion, terlihat ramah di awal, sementara Anom, adik Dion, tampak canggung namun berusaha bersikap baik. Aku memilih bersikap rendah hati. Tidak membawa kemewahan berlebihan. Tidak menunjukkan siapa aku di dunia bisnis. Aku hanya ingin menjadi istri yang wajar, yang menghormati keluarga suami. Hari-hari awal pernikahan berjalan tenang. Dion memperlakukanku dengan penuh hormat. Kami sering berbagi cerita sederhana, berjalan pagi sambil berpegangan tangan, atau duduk berdua di teras rumah saat senja. Tidak ada tuntutan, tidak ada pamer kebahagiaan. Di kantor, aku tetap Ayu Pramesti yang tegas. Di rumah, aku hanya Ayu, seorang perempuan yang belajar kembali membuka hati. Aku tidak tahu, di balik senyum keluarga Dion, ada pikiran-pikiran yang mulai berputar. Aku tidak tahu bahwa statusku, usiaku, dan kesuksesanku perlahan berubah menjadi bahan tafsir yang keliru. Saat itu, aku masih percaya, selama niatku baik dan sikapku tulus, semua akan berjalan baik-baik saja. Aku tidak tahu, badai sedang menunggu di tikungan yang paling tidak kuduga. Pernikahanku dengan Dion memasuki bulan-bulan awal yang tenang.
Tidak ada perubahan drastis dalam hidupku, dan itulah yang paling aku syukuri. Aku tetap berangkat pagi ke kantor, tetap memimpin rapat, tetap menandatangani kontrak bernilai besar. Dion memahami sejak awal bahwa karierku bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Justru ia sering menjadi pendengar setiaku. "Cerita saja, Bu," katanya suatu malam sambil menyeduhkan teh hangat. Aku senang mendengarnya. Kami duduk bersebelahan di ruang keluarga. Kadang tangannya menggenggam tanganku dengan tenang, seolah memberi penegasan bahwa aku tidak sendirian. Tidak ada tuntutan berlebihan. Hubungan kami berjalan pelan, dewasa, dan penuh saling menghormati. Di kantor, proyek besar sedang berjalan. Perusahaan kami mendapat kepercayaan untuk memasok bahan ke beberapa kawasan industri baru. Tekanan tinggi, tanggung jawab besar. Maya, asistanku, sering mengingatkan jadwal yang padat hingga larut malam. "Ibu sudah terlalu sering pulang malam," katanya khawatir. Aku hanya tersenyum. Aku baik-baik saja. Namun ternyata, kepulanganku yang sering terlambat mulai menjadi bahan perhatian keluarga Dion. Suatu akhir pekan, kami makan bersama di rumah orang tua Dion. Meja makan penuh hidangan sederhana. Suasananya hangat, tapi tidak sepenuhnya cair. Bu Ratna beberapa kali melirik jam dinding ketika aku menjelaskan bahwa harus kembali lebih cepat, karena ada rapat daring dengan mitra luar kota. "Baru menikah tapi sudah sibuk terus," ucapnya dengan nada datar. Aku menjawab sopan, "Pekerjaan ini tanggung jawab saya sejak lama, Bu." Dina ikut menimpali dengan senyum tipis. "Hebat sekali ya, Mbak Ayu. Perempuan bisa sejauh itu." Kalimatnya terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu yang terasa mengganjal. Dion menggenggam tanganku di bawah meja, seolah meminta aku tak perlu memikirkan hal itu. Aku memilih diam. Pengalamanku di dunia bisnis mengajarkanku satu hal. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab, dan tidak semua penilaian perlu dilawan. Hari-hari berikutnya, aku semakin merasakan jarak halus itu. Ketika aku menawarkan bantuan untuk kebutuhan keluarga Dion, selalu ada penolakan sopan yang terasa kaku. Ketika aku membicarakan rencana liburan bersama, respon mereka datar. Tidak bermusuhan, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Di sisi lain, karierku sedang berada di fase krusial. Bimo Pratama, rekan bisnisku, memperingatkanku agar lebih berhati-hati. "Ayu, mencampur status sosial dan keluarga baru itu tidak pernah mudah," katanya serius. Aku mengangguk. Meski saat itu belum sepenuhnya memahami maksudnya. Dion tetap menjadi penenang di tengah semua itu. Ia selalu memastikan aku beristirahat, menemaniku sarapan pagi, atau sekadar duduk berdua di balkon rumah saat malam. Kehadirannya tulus, tanpa pamrih. Namun aku mulai menyadari satu hal, keluarga Dion semakin sering bertanya tentang hartaku. Tentang aset, tentang rumah, tentang perusahaan. Pertanyaannya dibungkus basa-basi, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. "Dion sekarang enak ya?" kata Dina suatu sore. Istrinya mapan. Aku tersenyum tipis. Dion terlihat tidak nyaman. "Aku bekerja juga, Kak," jawabnya pelan. Aku tidak menyela. Aku memilih percaya bahwa waktu akan menjelaskan semuanya. Saat itu, aku masih yakin niat baik akan selalu menemukan jalannya. Aku masih percaya bahwa kesabaran adalah kunci menghadapi perbedaan. Aku belum tahu bahwa di balik pertanyaan-pertanyaan ringan itu, sedang tumbuh prasangka yang kelak akan menguji seluruh keteguhanku. Episode hidupku masih tampak rapi. Rumah tangga terlihat tenang. Karir berjalan lancar. Namun jauh di dalam hatiku, ada firasat halus yang belum bisa kujelaskan. Dan firasat itu tidak datang tanpa alasan. Aku mulai merasakan perubahan itu bukan dari kata-kata kasar atau pertengkaran terbuka, melainkan dari sikap-sikap kecil yang terasa berbeda. Dion masih sama, penuh perhatian dan tenang. Namun di luar rumah kami, suasana perlahan berubah. Semua bermula dari sebuah undangan keluarga besar di rumah Bu Ratna. Acara sederhana, hanya kumpul makan siang.
Aku datang dengan niat baik, membawa buah tangan tanpa kemewahan berlebihan. Aku duduk, berbincang, dan berusaha menempatkan diri sebagai menantu yang sopan. Namun sejak awal, aku merasa menjadi pusat perhatian dengan cara yang tidak biasa. Beberapa anggota keluarga menatapku lebih lama dari seharusnya. Ada bisik-bisik kecil yang berhenti ketika aku mendekat. Dina terlihat lebih sering mengamati daripada berbincang. Anom, adik Dion, tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu. Aku mencoba mengabaikannya. Hingga Bu Ratna membuka pembicaraan yang membuat suasana berubah. "Ayu," katanya pelan tapi jelas, "sekarang Dion ikut mengurus beberapa hal di kantor kamu, ya?" Aku terkejut sejenak, lalu menjawab jujur. "Tidak, Bu. Dion tetap bekerja di tempatnya. Saya tidak mencampur urusan bisnis dengan rumah tangga." Bu Ratna mengangguk, namun raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Soalnya ada yang bilang Dion sekarang hidupnya berubah drastis. Aku menoleh ke Dion. Ia terlihat tidak nyaman. "Perubahan hidup karena menikah itu wajar, Bu," jawab Dion singkat. Percakapan itu berakhir tanpa lanjutan, tetapi aku tahu sesuatu sudah mulai bergerak di balik layar. Beberapa hari kemudian, Maya menghampiriku di kantor dengan wajah cemas. "Ibu, saya mendapat kabar tidak enak," katanya hati-hati. "Kabar apa?" tanyaku. "Ada isu yang beredar di lingkungan keluarga Pak Dion. Katanya ibu menikah untuk mencari keuntungan pribadi. Bahkan ada yang menyebut Dion dimanfaatkan." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa dingin, menusuk harga diriku, meski tak diucapkan langsung kepadaku. Selama hidupku, aku terbiasa menghadapi persaingan bisnis, tetapi tudingan seperti ini datang dari ranah yang berbeda. Ranah yang jauh lebih personal. Yang membuatku lebih khawatir, isu itu mulai merembet keluar keluarga. Pak Hendra melaporkan bahwa salah satu mitra lama bersikap aneh dalam rapat. Mereka bertanya soal struktur kepemilikan perusahaan, Bu. Seolah-olah ada perubahan, katanya heran. Aku langsung paham. Fitnah itu mulai menyentuh reputasiku sebagai pengusaha. Di rumah, aku akhirnya membicarakannya dengan Dion. Kami duduk berhadapan, suasana hening. Tangannya menggenggam tanganku, hangat dan meyakinkan. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Keluargaku seharusnya tidak seperti ini." Aku menggeleng pelan. "Ini bukan salahmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan namaku dipertanyakan." Dion mengangguk. "Aku akan bicara dengan mereka." Namun pembicaraan Dion dengan keluarganya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dina bersikeras bahwa semua ini hanya kekhawatiran. Bu Ratna merasa sebagai ibu, ia berhak curiga. Pak Surya memilih diam. Anom terlihat bimbang, tetapi belum berani bersuara. Yang paling menyakitkan, aku mendengar bahwa ada kalimat yang diulang-ulang di belakangku. Apa ia perempuan seusia itu menikah tanpa maksud? Aku mulai menyadari, konflik ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah tuduhan yang perlahan dibangun, kata demi kata, hingga terdengar seperti kebenaran. Malam itu, aku berdiri lama di depan jendela rumah. Kota terlihat tenang, tapi pikiranku tidak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa posisiku tidak aman. Bukan secara fisik, melainkan sebagai perempuan yang selama ini menjaga nama baik dengan susah payah. Aku tahu satu hal dengan pasti, jika aku diam terlalu lama, fitnah itu akan tumbuh semakin besar. Dan badai kecil yang baru mulai ini, jelas bukan yang terakhir. Aku selalu percaya bahwa reputasi dibangun perlahan, tetapi bisa runtuh jauh lebih cepat. Dan hari itu, aku mulai merasakannya dengan jelas. Pagi itu, suasana rapat direksi terasa berbeda. Biasanya diskusi berjalan lugas dan profesional. Namun kali ini, beberapa pasang mata tampak ragu saat aku berbicara. Pak Hendra beberapa kali menatapku, seolah ingin memastikan sesuatu. Setelah rapat selesai, ia menghampiriku secara pribadi. "Ibu, saya perlu menyampaikan ini,"
katanya hati-hati. Ada kabar yang beredar di luar tentang kepemilikan aset perusahaan. Aku menarik napas panjang. Kabar seperti apa? Katanya, setelah ibu menikah, ada kemungkinan kendali perusahaan berpindah. Beberapa mitra bertanya apakah keputusan bisnis masih sepenuhnya di tangan ibu. Aku terdiam. Fitnah itu telah melampaui batas keluarga. Ia mulai menyusup ke wilayah yang selama ini kujaga dengan sangat ketat. Profesionalisme. Aku segera menghubungi Bimo Pratama. Dalam pertemuan singkat, ia berbicara tanpa basa-basi. Ayu, isu ini tidak sederhana. Ada yang sengaja meniupkan angin. Dan biasanya, angin seperti ini datang dari orang dekat. Aku tahu maksudnya, meski tak ingin mengakuinya. Di sisi lain, hubunganku dengan keluarga Dion semakin terasa renggang. Setiap kali aku datang berkunjung, percakapan selalu berujung pada topik yang sama. Harta, perusahaan, masa depan Dion. Tidak lagi tentang kebersamaan, melainkan tentang kepentingan. Bu Ratna suatu kali berkata dengan nada datar. Ibu hanya khawatir Dion dimanfaatkan. Namanya juga ibu. Kalimat itu terdengar wajar di permukaan. Tapi bagiku, itu adalah tuduhan yang dibungkus perhatian. Aku menahan diri untuk tidak membela diri terlalu keras. Aku masih ingin menjaga suasana. Namun Dina mulai terang-terangan bersikap sinis. Tidak semua orang menikah karena cinta, kan? Ucapnya di suatu kesempatan. Dion langsung menegurnya, tapi suasana sudah terlanjur membeku. Di rumah, aku dan Dion berbicara lebih sering. Ia terlihat tertekan, terjepit di antara istrinya dan keluarganya sendiri. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, meski ia berusaha tersenyum. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku, kataku pelan suatu malam. Dion memelukku erat. Aku memilihmu karena aku yakin. Jangan ragu. Pelukan itu hangat, menenangkan, tapi tidak menghapus kenyataan bahwa tekanan terus meningkat. Puncaknya terjadi ketika sebuah undangan kerja sama besar tiba-tiba dibatalkan. Alasannya tidak jelas, hanya disebutkan adanya pertimbangan internal. Namun aku tahu, isu yang beredar telah memengaruhi kepercayaan. Aku duduk lama di ruang kerjaku setelah semua karyawan pulang. Maya menemaniku, diam namun setia. Ibu, mungkin sudah saatnya ibu mengambil sikap, katanya pelan. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini muncul, aku mulai memikirkan langkah konkret. Aku tidak bisa terus diam dan berharap semua mereda dengan sendirinya. Fitnah ini bukan hanya soal perasaanku. Ini tentang karir yang kubangun seumur hidup. Tentang nama baik yang menjadi fondasi semua usahaku. Aku sadar, konflik awal ini telah berubah menjadi ancaman nyata. Jika aku tidak bertindak, aku bisa kehilangan lebih dari sekadar kedamaian keluarga. Dan di saat itulah, aku menetapkan satu tujuan dalam hatiku. Aku harus melindungi diriku, tanpa menghancurkan siapapun. Namun aku juga tahu, jalan yang akan kutempuh tidak akan mudah. Malam itu, aku pulang dengan pikiran penuh. Hujan turun pelan, seolah mengiringi kegelisahanku. Di ruang keluarga, Dion menungguku. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menyodorkan segelas air hangat. Perhatian sederhana itu membuatku merasa sedikit lebih kuat. Aku sudah memutuskan sesuatu, kataku akhirnya. Dion menatapku, serius. Apapun itu, aku di sampingmu. Tujuanku sederhana namun berat. Menghentikan fitnah, melindungi karierku, dan memastikan rumah tanggaku tidak runtuh oleh prasangka. Aku tidak ingin perang terbuka, apalagi mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin kebenaran berdiri di tempatnya. Langkah pertamaku adalah menata ulang batas. Di kantor, aku mengumpulkan jajaran inti. Pak Hendra, Maya, dan beberapa kepala divisi duduk mengelilingi meja rapat. Aku berbicara tegas namun tenang, menjelaskan bahwa tidak ada perubahan kepemilikan, tidak ada campur tangan keluarga, dan semua keputusan tetap profesional. Kita akan transparan, kataku,
Dokumen akan disiapkan rapi. Setiap mitra berhak tahu kebenarannya. Maya bergerak cepat, menyusun laporan, merapikan arsip, dan menyiapkan jadwal pertemuan dengan mitra strategis. Namun rintangan datang dari arah yang tak terduga. Beberapa mitra menunda pertemuan. Ada yang meminta waktu. Ada pula yang sekadar menjawab singkat, tanpa kepastian. Di rumah, rintangan itu terasa lebih menusuk. Bu Ratna semakin sering menghubungi Dion. Nada bicaranya penuh kekhawatiran yang bercampur kecurigaan. Ia menanyakan masa depan Dion, stabilitas, bahkan menyinggung kemungkinan perlindungan jika terjadi sesuatu. Kata-katanya tidak pernah menyebut namaku, tapi bayanganku selalu ada di sana. Dina juga tidak berhenti. Ia menyampaikan pendapatnya seolah demi kebaikan. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus dijelaskan ke semua orang? Katanya suatu kali. Aku menahan diri. Aku tidak ingin emosi menjadi bukti yang mereka tunggu. Dion berada di posisi sulit. Ia berusaha menjembatani, berbicara dengan keluarganya satu persatu. Anom mulai menunjukkan keraguan terhadap isu yang beredar, tapi keberaniannya belum cukup untuk bersuara. Pak Surya tetap diam, memilih aman. Rintangan terbesar datang saat seorang rekan lama meminta penjelasan tertulis terkait posisiku setelah menikah. Permintaan itu sah secara bisnis, namun terasa menyakitkan secara pribadi. Aku menandatanganinya dengan tangan yang mantap, meski hati bergetar. Malamnya, aku dan Dion duduk berdampingan. Tangannya melingkar di bahuku, pelukan yang menenangkan tanpa kata. Aku bersandar sejenak, mengumpulkan tenaga. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, rencana akhir pekan, menu sarapan, seolah memberi jeda bagi pikiran yang lelah. Namun aku tahu, jeda itu sementara. Aku menghubungi Bimo, meminta nasihat strategis. Bersiaplah untuk skenario terburuk, katanya. Jika tekanan meningkat, kamu harus siap dengan bukti paling kuat. Kata, bukti, bergema di kepalaku. Aku menyadari, tujuan ini tidak bisa dicapai hanya dengan niat baik. Aku harus bersiap menghadapi rintangan yang lebih besar, bahkan dari orang-orang yang kini menyebutku keluarga. Aku tidak takut kehilangan harta. Aku takut kehilangan kepercayaan. Dan malam itu, dengan tekad yang semakin mengeras, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan melangkah sampai akhir, apapun yang harus kuhadapi, selama kebenaran tetap menjadi peganganku. Aku belum tahu, keputusan ini akan membuka pintu menuju konflik berikutnya, yang jauh lebih menguji. Beberapa minggu setelah aku menegaskan posisi dan tujuan, kehidupan seakan memberikan ujian berikutnya. Kali ini, datang dari arah yang tidak pernah kuperkirakan. Pagi itu, aku menerima telepon dari salah satu investor lama. Suaranya terdengar cemas. Ibu Ayu, kami mendengar rumor. Katanya Anda menikah dengan Dion untuk menguasai aset. Benarkah? Rasa hangat yang biasanya aku rasakan dari keberhasilan tiba-tiba memudar. Aku menahan napas sejenak, kemudian menjawab dengan tenang. Semua itu tidak benar. Silakan periksa catatan resmi perusahaan. Tidak ada satupun keputusan yang berubah karena pernikahan saya. Telepon itu ditutup dengan nada datar. Aku tahu, meski ku berusaha menjelaskan, benih keraguan sudah tertanam. Dion datang ke kantor setelah menerima kabar dari asistennya. Matanya gelisah, namun ia mencoba tersenyum. Mereka mulai mempertanyakan semua hal. Bu, katanya, termasuk reputasi Anda di komunitas bisnis. Aku menatapnya. Tangannya menggenggam tanganku di sela meja rapat. Pelukan singkat yang menenangkan, meski dunia di sekitar kami terasa berat. Kita akan hadapi ini bersama. Aku meyakinkan diri sendiri dan Dion. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap telepon, setiap pesan, aku membaca nada yang berbeda dari biasanya. Mitra bisnis menunda kesepakatan. Proposal proyek besar ditangguhkan. Bahkan beberapa karyawan mulai cemas, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Di rumah,
Tekanan tidak kalah berat. Bu Ratna semakin sering menghubungi Dion, menanyakan kemungkinan, perlindungan, terhadap keputusan yang ia anggap berisiko. Dina menyebarkan komentar di antara keluarga besar dan tetangga, seolah tanpa sadar tapi sangat efektif menimbulkan prasangka. Satu kejadian memuncak saat kami menghadiri pertemuan bisnis dengan calon mitra besar. Selama presentasi, salah satu anggota tim klien menanyakan secara tersirat, apakah benar kepemilikan perusahaan tetap di tangan Ibu Ayu setelah pernikahan? Aku tetap tenang, menjawab profesional dan lengkap dengan dokumen pendukung. Namun aku merasakan tatapan penuh keraguan dari klien. Dion menggenggam tanganku di bawah meja, memberi kekuatan. Sepulang dari pertemuan itu, aku duduk di balkon rumah. Dion berdiri di belakangku, merangkul bahuku. Aku bersandar, pelukan hangat yang seakan mengatakan, kita akan melalui ini. Aku menyadari, konflik ini lebih berbahaya daripada sekadar rumor keluarga. Kini reputasi profesional yang kutempuh bertahun-tahun berada di ujung tanduk. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap kata harus diukur. Namun satu hal jelas dalam hatiku, aku tidak akan mundur, meski badai datang dari dua arah, keluarga Dion dan dunia bisnis. Malam itu, aku menatap kota yang gemerlap dari balkon. Cahaya lampu jalan seperti mengingatkanku bahwa hidup memang tidak selalu mulus. Tetapi seperti dulu aku membangun perusahaan dari nol, sekarang aku harus membangun kembali kepercayaan dan membuktikan niat baikku, tanpa menyakiti siapapun. Aku tahu konflik ini hanyalah permulaan. Masih ada rintangan lebih berat yang menunggu. Dan badai berikutnya, yang akan lebih pribadi dan emosional, sedang bersiap menerjang. Sejak konflik kedua muncul, aku menyadari satu hal, fitnah dan prasangka bisa tumbuh lebih cepat daripada usaha membangun reputasi. Kali ini, aku tidak hanya menghadapi isu profesional, tapi juga tekanan pribadi dari keluarga Dion dan lingkungan sosial yang mulai ikut berspekulasi. Aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen, proposal, laporan keuangan, dan arsip kepemilikan perusahaan harus diperiksa ulang. Semua bukti harus lengkap. Aku tahu, kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan orang untuk membenarkan prasangka mereka. Maya datang membawa daftar kontak investor yang ingin bertemu. Ibu, sebaiknya kita atur pertemuan satu persatu, biar semua jelas dan tidak ada salah paham, katanya. Aku mengangguk. Langkah pertama adalah memperkuat transparansi. Aku menyiapkan jadwal rapat, dokumen legal lengkap, dan menghadirkan notaris Andika sebagai saksi. Namun tantangan terbesar datang dari dalam keluarga Dion sendiri. Suatu sore, saat kami mengunjungi rumah mereka, Bu Ratna kembali menyampaikan kekhawatirannya. Ayu, ibu hanya ingin Dion aman. Jangan sampai ada kesan bahwa kamu memanfaatkan dia, katanya. Aku menelan perlahan, berusaha tetap tersenyum. Bu, niat saya murni. Semua yang saya miliki memang untuk mendukung keluarga, bukan mengambil keuntungan. Dina, yang duduk di dekatnya, menyela dengan nada sinis. Kalau begitu, kenapa Anda harus terlihat sibuk dan menguasai begitu banyak hal? Aku menatapnya singkat, tidak membalas. Dion menggenggam tanganku di bawah meja, menenangkan. Pelukan singkat itu memberi kekuatan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Namun aku tahu, menghadapi mereka tidak cukup. Aku juga harus menghadapi persepsi publik. Beberapa mitra bisnis masih ragu. Beberapa tetangga mulai berbisik, bahkan mengaitkan status pernikahanku dengan keuntungan finansial semata. Aku memutuskan untuk mengambil sikap lebih aktif. Bersama Bimo, kami menyiapkan pernyataan resmi dan pertemuan tatap muka dengan beberapa mitra strategis. Tujuannya jelas, menghapus keraguan dan membuktikan niat baik melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Di rumah, aku dan Dion sering berbicara panjang tentang strategi menghadapi keluarga dan tekanan sosial. Kadang, kami hanya duduk di balkon, berpegangan tangan, menikmati suara malam yang tenang. Pelukan hangatnya menjadi penguat saat aku merasa lelah menghadapi semua prasangka.
Namun rintangan terasa semakin berat. Bu Ratna tetap waspada. Dina terus mengamati setiap gerakanku, dan Ano mulai mempertanyakan beberapa komentar yang didengarnya. Bahkan teman-teman Dion terkadang menunjukkan keraguan, meski tanpa mengucapkan tuduhan langsung. Aku mulai menyadari satu hal, rintangan terbesar bukanlah rumor atau prasangka saja, tapi keteguhan hati untuk membuktikan kebenaran tanpa menyakiti siapapun. Malam itu, aku menatap langit di balkon rumah. Angin sepau-sepau menyentuh wajahku. Aku mengumpulkan semua tenaga dan tekad. Aku berjanji pada diri sendiri, apapun rintangan berikutnya, aku tidak akan mundur. Aku akan melangkah hingga semua kebohongan terbongkar, dan Dion serta keluarganya melihat niatku yang sebenarnya. Aku tahu, perjuangan ini masih panjang. Masih ada konflik berikutnya yang lebih kompleks dan emosional menunggu, yang mungkin menguji kesabaran dan cinta kami lebih dari sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti berjalan di atas tepi jurang. Setiap langkah yang kuambil di dunia bisnis dan keluarga mulai terasa rapuh, seolah segala usaha selama ini mulai terguncang. Upaya untuk membersihkan fitnah dan memperkuat reputasi di ranah bisnis berjalan lambat. Beberapa investor menunda keputusan mereka, ada yang menunda kontrak hingga waktu yang tidak pasti. Bahkan beberapa kepala proyek besar menunjukkan keraguan saat aku masuk ruang rapat. Pak Hendra datang menghampiriku setelah rapat. Wajahnya serius, tapi ada kekhawatiran yang jelas. Ibu, saya rasa mereka mulai kehilangan kepercayaan. Kita sudah menyiapkan dokumen lengkap, tapi rumor tampaknya lebih kuat dari bukti, katanya. Aku menatapnya sejenak, menarik napas dalam. Aku tahu ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam sehari. Tidak apa-apa, Hendra. Kita teruskan apa yang bisa kita kontrol. Fokus pada bukti dan tindakan, jawabku. Namun tekanan dari keluarga Dion lebih terasa daripada sebelumnya. Bu Ratna semakin sering menghubungi Dion, menanyakan masa depan perusahaan dan keputusan yang aku ambil. Dina terus membisikkan komentar yang menyiratkan bahwa aku menikah untuk harta. Ano mulai ragu, meski ia masih belum berani berbicara terang-terangan. Suatu malam, aku duduk di ruang keluarga. Dion duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. Pelukan hangatnya menjadi satu-satunya hal yang membuatku merasa aman di tengah badai. Kita harus tetap kuat, Bu. Aku percaya padamu, katanya lembut. Aku menatapnya. Aku ingin menangis karena lelah, tapi juga merasa bersyukur karena memiliki seseorang yang selalu menemaniku. Terima kasih, Dion. Aku tidak akan menyerah, jawabku. Namun kenyataan mulai menunjukkan batasnya. Upayaku untuk menghadapi semua orang dengan sopan dan bukti nyata, belum membuahkan hasil yang signifikan. Beberapa mitra bisnis menunda kontrak besar, rumor keluarga terus menyebar, dan komentar sinis Dina masih terdengar di telinga. Aku menyadari satu hal, semua usaha yang selama ini kulakukan, baik di rumah maupun di dunia bisnis, mulai menghadapi kegagalan satu persatu. Aku merasa terjebak di persimpangan yang sulit. Jika aku terus berjalan seperti biasa, rumor dan prasangka akan semakin berkembang. Jika aku menyerang balik, aku berisiko merusak hubungan keluarga Dion dan reputasi profesionalku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah. Kota tampak tenang dengan cahaya lampu yang berkilau, tetapi pikiranku kacau. Aku menggenggam tangan Dion erat, merasakan pelukan hangatnya yang menenangkan. Kita harus menemukan jalan terakhir, Dion. Jalan yang paling sulit tapi mungkin satu-satunya, kataku pelan. Ia mengangguk, memelukku erat, seolah mengatakan, kita akan menempuhnya bersama. Aku tahu, badai ini belum usai. Malah, ini baru permulaan dari ujian yang lebih berat. Ujian yang akan menguji kesabaran, cinta, dan tekadku untuk membuktikan kebenaran. Pilihan terakhir itu masih menunggu, dan aku harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Beberapa minggu setelah kegagalan demi kegagalan, aku mulai merasakan beban yang tak tertahankan. Fitnah keluarga Dion, keraguan mitra bisnis,
dan komentar sinis lingkungan sosial menumpuk menjadi satu tekanan besar. Rasanya seperti berdiri di tengah badai yang tidak berhenti. Di kantor, Pak Hendra datang menghampiriku dengan raut wajah serius. "Ibu, ada kabar terbaru dari investor utama. Mereka masih ragu dan meminta klarifikasi tambahan. Bahkan beberapa mitra lain mulai bertanya-tanya tentang keputusan perusahaan." Aku menghela napas panjang. Semua bukti yang sudah aku siapkan tampaknya masih belum cukup. Bahkan tindakan transparansi yang kuambil berulang kali belum mampu menghentikan angin fitnah. Di rumah, tekanan dari keluarga Dion juga semakin nyata. Bu Ratna sering menelepon Dion, menanyakan tentang aset dan keamanan pernikahan kami. Dina menyebarkan komentar yang menimbulkan prasangka di lingkungan tetangga. Anom masih ragu, tetapi ia belum berani bersuara. Suatu malam, Dion duduk di sampingku di ruang keluarga. Ia menggenggam tanganku dengan erat, pelukan hangat yang selalu menenangkan. "Aku tahu ini berat, Bu, tapi kita harus tetap tegar," katanya lembut. Aku menunduk, menyadari bahwa pelukan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa aman di tengah badai. "Kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan," jawabku pelan. Tapi tetap saja, semua terasa semakin berat. Rintangan berikutnya datang dari luar. Seorang mantan rekan bisnis lama menyebarkan komentar samar tentang motif pernikahanku. Bukan kata-kata kasar, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan di antara mitra baru dan lama. Aku duduk di balkon rumah malam itu, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menyentuh wajahku. Sejuk, namun pikiranku panas oleh segala kemungkinan. Aku tahu, jika aku tidak mengambil tindakan terakhir yang mungkin sulit, segala sesuatu yang sudah kubangun, karir, reputasi, bahkan rumah tanggaku, bisa runtuh. Pilihan itu bukan mudah. Aku bisa membiarkan semua mengalir, berharap kebenaran akan terbukti sendiri. Tapi aku tahu, waktu bukan sekadar lawan, ia juga alat orang-orang yang ingin meruntuhkan reputasiku. Aku menggenggam tangan Dion erat, pelukan yang memberiku kekuatan. "Kita harus menempuh satu jalan terakhir, Dion," kataku pelan tapi tegas. Ia mengangguk, mata penuh keyakinan. "Kita lakukan bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Malam itu aku menyadari sesuatu. Pilihan terakhir ini akan menjadi titik balik hidupku. Semua kegagalan, semua tekanan, semua fitnah, kini memaksa aku dan Dion untuk melangkah lebih berani dari sebelumnya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan mempersiapkan diri. Jalan yang akan kami ambil mungkin sulit dan penuh risiko. Tapi aku tahu, hanya dengan keberanian dan keteguhan hati, kebenaran akan menang. Dan badai ketiga ini, konflik yang paling pribadi dan menekan, baru saja mulai. Bulan-bulan terakhir terasa seperti menahan napas di dalam ruang yang semakin sempit. Setiap usaha yang kulakukan untuk membersihkan fitnah dan melindungi reputasi berjalan lambat, bahkan terkadang gagal. Rumor keluarga Dion, komentar sinis, dan keraguan mitra bisnis menumpuk menjadi satu beban besar yang hampir menekan seluruh hidupku. Aku duduk di ruang kerja malam itu, menatap tumpukan dokumen yang seharusnya menjadi senjata untuk menghadapi fitnah. Semua sudah kuberikan bukti, dokumen, dan pernyataan resmi. Namun tetap saja, beberapa mitra menunda keputusan. Bahkan beberapa kepala proyek terlihat ragu saat rapat, meski aku hadir dan memimpin dengan tegas. Di rumah, situasinya tidak lebih mudah. Bu Ratna masih menanyakan secara halus tentang aset dan masa depan Dion. Dina terus membisikkan komentar yang menimbulkan prasangka di antara tetangga. Anom terlihat bingung, setengah percaya tapi masih takut bicara. Dion berada di posisinya sendiri, berusaha menjembatani, menenangkan keluarganya, tapi juga mendukungku sepenuhnya. Malam itu, kami duduk di balkon rumah. Dion menggenggam tanganku, pelukan hangat yang selalu menenangkan. "Kita sudah mencoba segala cara, Bu, tapi rasanya tidak ada yang berhasil," katanya pelan. Aku menghela napas panjang, menatap kota yang berkelap-kelip di bawah. Cahaya lampu jalan seolah menenangkan namun juga mengingatkanku pada kenyataan pahit.
Aku harus mengambil langkah terakhir. Pilihan itu berat. Lebih berat daripada apapun yang pernah kulakukan dalam hidup. Pilihan terakhir itu sederhana dalam konsep, namun sulit dalam praktik. Aku harus menghadapi keluarga Dion secara langsung, dengan bukti dan keberanian untuk menyingkap semua fitnah di depan mata mereka. Tidak ada jalan lain. Aku bisa menyerah, tapi itu berarti menyerahkan nama baik dan reputasiku. Aku bisa mencoba berdamai diam-diam, tapi itu hanya akan memberi waktu bagi rumor untuk tumbuh. Aku memandang Dion, yang tetap setia menggenggam tanganku. Aku siap, Dion. Ini langkah terakhir kita. Kita lakukan bersama, kataku dengan suara tegas namun lembut. Dion mengangguk. Pelukannya menjadi penopang kekuatanku. Bersama, katanya. Kita hadapi semuanya, apapun yang terjadi. Aku tahu, langkah ini berarti aku harus membuka semua dokumen, menunjukkan semua bukti, dan menghadapi pertanyaan serta keraguan secara langsung. Semua keberanian, semua kesabaran, akan diuji dalam satu malam ini. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Pelukan Dion masih terasa hangat, menenangkan hati yang tegang. Aku menyadari satu hal, bukan harta atau kekayaan yang menjadi inti masalah, tetapi kepercayaan, niat, dan keberanian untuk membuktikan kebenaran. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri dan pada Dion. Langkah ini adalah yang terakhir, dan aku akan melakukannya dengan kepala tegak. Tidak ada kompromi dengan fitnah, tidak ada mundur. Ini adalah titik balik yang akan menentukan apakah kami bisa melewati badai ini atau tidak. Besok pagi, semuanya akan berubah. Aku akan menghadapi keluarga Dion, membuka semua bukti, dan menuntut kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi tempat untuk diam. Pilihan terakhir ini bukan sekadar tindakan, tapi deklarasi. Aku tidak takut, aku tidak menyerah, dan kebenaran akan menang, apapun risikonya. Dan malam itu, pelukan Dion tetap menjadi satu-satunya hal yang memberiku ketenangan sebelum menghadapi badai yang paling menentukan dalam hidupku. Pagi itu, udara terasa lebih segar, tapi jantungku berdebar kencang. Aku dan Dion berangkat ke rumah keluarga Dion untuk menghadapi semua fitnah dan keraguan yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Aku membawa dokumen lengkap, bukti kepemilikan perusahaan, catatan keuangan, dan pernyataan resmi yang menegaskan tidak ada satupun aset yang berpindah karena pernikahan kami. Dion menggenggam tanganku saat kami melangkah ke pintu. Pelukan singkatnya memberikan keberanian yang selama ini kuminta pada malam-malam yang panjang. Kita lakukan ini bersama, Bu. Aku percaya padamu, katanya lembut. Begitu kami masuk, suasana terasa tegang. Bu Ratna menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Dina tampak menahan senyum sinis yang biasanya selalu muncul, dan Anom terlihat cemas. Dion berdiri di sisiku, memberikan dukungan penuh. Aku menatap mereka dengan kepala tegak, suara tenang tapi tegas. Saya ingin berbicara dengan keluarga secara jujur. Tidak ada maksud tersembunyi dari pernikahan ini. Semua aset yang saya miliki tetap di perusahaan saya, dan saya tidak pernah mengambil alih apapun yang menjadi hak Dion atau keluarganya. Aku menyerahkan dokumen satu persatu, menjelaskan dengan rinci, sambil menunggu reaksi mereka. Bu Ratna terdiam, membaca dokumen dengan cermat. Dina mulai menunduk, terlihat ragu. Anom membaca dengan seksama, wajahnya berubah dari bingung menjadi mulai percaya. Aku melanjutkan, jika ada pertanyaan atau keraguan, mari kita bicarakan sekarang, terbuka, tanpa prasangka atau asumsi. Suasana hening beberapa saat. Lalu Bu Ratna menatapku, matanya berkaca-kaca. Ayu, saya salah. Saya terbawa prasangka tanpa melihat kebenaran. Dina menunduk, menahan air mata. Maafkan aku, Bu Ayu, aku terlalu cepat menilai. Anom ikut angkat bicara, suaranya tegas, aku seharusnya tidak ikut percaya tanpa bukti. Maafkan aku juga. Aku tersenyum lembut, lega, namun tetap menjaga ketegasan. Tidak apa-apa.
Yang penting sekarang kita saling memahami dan menghargai. Semua ini sudah cukup untuk melihat kebenaran. Dion menggenggam tanganku, pelukan hangat yang menenangkan setelah bulan-bulan ketegangan. Aku merasakan lega yang selama ini tertahan. Tidak ada kemenangan yang lebih manis daripada kebenaran yang terbukti. Momen itu bukan hanya kemenangan atas rumor atau fitnah. Ini juga kemenangan kesabaran, keberanian, dan cinta yang saling menguatkan. Dion dan aku saling menatap, tersenyum tanpa kata. Pelukan itu berbicara lebih banyak daripada ribuan kata penjelasan. Aku menyadari satu hal penting. Terkadang, menghadapi kebenaran secara langsung, dengan bukti dan hati yang teguh, adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan prasangka dan membangun kembali kepercayaan. Dan hari itu, setelah bertahun-tahun membangun reputasi dan menghadapi fitnah yang datang dari keluarga sendiri, aku akhirnya melihat cahaya di ujung badai. Setelah hari itu, suasana di rumah keluarga Dion berubah total. Segala prasangka dan rumor yang selama berbulan-bulan menghantui kami akhirnya terhapus. Bu Ratna, Dina, dan Anom mulai menunjukkan sikap yang hangat, tulus, dan penuh pengertian. Mereka tidak hanya meminta maaf, tetapi juga mulai menghargai keberadaanku sebagai istri Dion dan individu yang mandiri. Aku duduk di ruang tamu rumah Dion, memegang tangan Dion sambil tersenyum. "Kamu lihat, Dion? Semuanya akhirnya jelas," kataku lembut. Dion mengangguk, senyum hangatnya menenangkan. "Aku selalu percaya padamu, Bu. Dan aku senang akhirnya semua orang juga bisa melihat kebenaran." Bu Ratna menghampiri kami, tangannya menepuk pundakku dengan lembut. "Ayu, aku salah menilai. Terima kasih sudah bersabar dan menunjukkan semuanya dengan jelas." Dina dan Anom ikut mendekat, wajah mereka lembut, tidak lagi ada komentar sinis. Bahkan Dina terlihat malu, namun tulus meminta maaf. "Maaf, Bu Ayu. Aku terlalu cepat menilai." "Tidak apa-apa, Dina. Yang penting kita belajar untuk percaya dan menghargai," jawabku sambil tersenyum. Di kantor, suasana juga kembali normal. Investor yang sempat ragu kini kembali menaruh kepercayaan. Proposal besar diterima, proyek baru mulai berjalan. Pak Hendra dan Maya tersenyum lega melihat semuanya kembali stabil. Bahkan beberapa rekan lama yang sempat menahan diri kini menyampaikan dukungan penuh. Aku duduk di ruang kerja, menatap dokumen yang selama ini menjadi sumber stres. Kini semuanya bukan hanya sekadar angka dan kontrak, tapi simbol keteguhan dan keberanian yang menuntun pada kemenangan. Dion duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Malamnya, kami duduk di balkon rumah, berpegangan tangan, menikmati angin sepau-sepau yang menyejukkan. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi prasangka. Hanya kedamaian yang terasa hangat. "Kamu lihat, Bu Ayu, kita berhasil melewati semuanya," kata Dion sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, merasakan hangatnya kebahagiaan sederhana. "Ya, Dion. Semua ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang keberanian untuk tetap teguh pada kebenaran." Pelukan hangat Dion menjadi penutup hari yang panjang, pengingat bahwa cinta, kesabaran, dan keberanian mampu menghadapi segala rintangan, bahkan yang datang dari orang-orang yang paling dekat sekalipun. Aku sadar, perjalanan ini mengajarkan banyak hal, tentang kesabaran, tentang keberanian, dan tentang bagaimana menghadapi fitnah dengan kepala tegak. Semua itu kini membawa kami pada satu hal yang paling berharga: kedamaian, cinta, dan kepercayaan yang tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Beban yang selama ini menekan seakan sirna, digantikan oleh senyum dan pelukan orang-orang yang tulus menerima kebenaran. Beberapa minggu setelah semua konflik reda, aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Kota di bawah tampak tenang, lampu-lampu jalan berkelap-kelip, dan angin malam membawa kesejukan yang menenangkan hati. Aku menatap jauh, merenungi perjalanan panjang yang baru saja kulalui. Dari seorang janda yang menikmati kesendirian dan kesuksesan, aku harus menghadapi fitnah, prasangka, dan keraguan dari orang-orang yang semestinya dekat.
Semua terasa seperti badai yang menguji kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati. Namun, aku belajar banyak dari badai itu. Kesabaran adalah kekuatan terbesar. Menghadapi fitnah dan prasangka bukan soal membalas, tapi menunggu waktu dan bukti yang tepat untuk berbicara. Kesabaran memberi kesempatan bagi kebenaran untuk muncul. Keberanian untuk menghadapi kebenaran. Kadang, satu langkah berani, meski sulit dan penuh risiko, dapat mengubah seluruh perjalanan hidup. Menghadapi keluarga Dion secara terbuka dengan bukti nyata adalah titik balik yang menegaskan niatku. Cinta yang saling menguatkan. Dion tetap menjadi penopang yang selalu ada. Pelukan, genggaman tangan, dan kata-kata sederhana darinya memberi kekuatan ketika dunia di luar terasa berat. Aku menyadari bahwa cinta bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga tentang dukungan dan kepercayaan. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Fitnah dan prasangka mungkin tumbuh cepat, tetapi dengan keteguhan hati, bukti yang jelas, dan kesabaran, kebenaran akhirnya menang. Aku tersenyum saat Dion datang membawa segelas air hangat dan duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku, pelukan hangat yang selalu menenangkan. "Kamu sudah melewati semuanya dengan luar biasa, Bu," katanya lembut. Aku mengangguk, menatap matanya. "Kita melewati badai ini bersama, Dion. Dan aku merasa kita akan lebih kuat sekarang." Bu Ratna, Dina, dan Anom kini tidak lagi ragu. Mereka telah belajar bahwa prasangka hanya merugikan, dan keterbukaan serta kepercayaan adalah fondasi yang jauh lebih kuat. Bahkan lingkungan sosial di sekitar kami mulai menghormati keberhasilan dan keteguhan hati yang kulalui. Aku menatap kota malam itu lagi, merasa ringan. Semua ketegangan, semua tekanan, semua kebimbangan kini tergantikan oleh kedamaian. Aku menyadari, kehidupan memang penuh ujian, tetapi setiap badai akan meninggalkan pelajaran dan kekuatan baru. Dan di tengah kedamaian itu, aku merasakan satu hal yang paling berharga. Aku tetap menjadi diriku sendiri, kuat, mandiri, dan dicintai. Dengan senyum yang tenang, aku memeluk Dion erat. Pelukan itu bukan hanya simbol cinta, tapi juga kemenangan atas keteguhan, keberanian, dan kebenaran yang telah teruji. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa hidup memang penuh ujian, tapi dengan kesabaran, keberanian, cinta, dan keteguhan, semua badai bisa dilewati, dan kedamaian akan selalu menemukan jalannya. Beberapa bulan setelah semua konflik reda, aku merasa seolah menjalani hidup yang baru. Rumah tangga dengan Dion tetap hangat, namun kini lebih dalam maknanya. Tidak lagi hanya tentang cinta atau kebersamaan, tapi juga tentang penghargaan, kepercayaan, dan kesabaran yang telah teruji. Dion dan aku sering duduk di balkon rumah, berpegangan tangan, menikmati angin sore yang lembut. Pelukan sederhana kini menjadi pengingat bahwa kami berhasil melewati badai, dan setiap detik kebersamaan terasa lebih berharga. Keluarga Dion pun berubah. Bu Ratna lebih hangat dan penuh pengertian. Dina belajar untuk menahan prasangka dan menilai sesuatu dengan bukti, bukan asumsi. Anom kini berani bersuara dan menjadi pendukung yang tulus. Hubungan kami tidak lagi tegang, melainkan saling menghormati. Di dunia profesional, nama baikku pulih sepenuhnya. Investor yang sempat ragu kini kembali menaruh kepercayaan. Proyek besar berjalan lancar, dan perusahaan berkembang lebih solid dari sebelumnya. Aku belajar bahwa integritas dan keteguhan hati bukan sekadar nilai moral, tapi juga fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Aku merenung tentang perjalanan ini. Betapa cepatnya dunia bisa menilai seseorang tanpa memahami kebenaran. Namun aku juga belajar bahwa dengan keberanian menghadapi fitnah, kesabaran menunggu bukti, dan cinta yang mendukung, semua badai bisa dilewati. Suatu sore, aku dan Dion berjalan di taman, tangan kami saling menggenggam. Aku tersenyum, merasakan hangatnya kebersamaan yang kini bebas dari prasangka. "Kita berhasil, Dion," kataku lembut. Ia menatapku, senyum hangatnya memantul di cahaya senja. "Ya, Ayu. Kita berhasil melewati semuanya, bersama," katanya. Aku menatap sekeliling, melihat anak-anak tetangga bermain, suara tawa mereka mengisi udara,
dan daun-daun bergoyang lembut tertiup angin. Aku menyadari satu hal penting. Hidup tidak selalu mudah, tapi setiap badai yang kita hadapi dengan hati yang teguh akan meninggalkan pelajaran berharga dan membawa kedamaian. Aku menarik napas dalam, merasa lega dan ringan. Semua beban yang menekan kini telah sirna. Hidupku bukan hanya tentang kekayaan atau status, tapi tentang keberanian, cinta, dan kebenaran yang selalu menang pada akhirnya. Dion menggenggam tanganku erat, dan kami berjalan berdampingan, menyusuri jalan setapak taman dengan senyum yang tulus. Masa depan masih terbentang, tapi kini aku siap menghadapi setiap tantangan, karena aku tahu, selama kita bersama, dengan hati yang teguh dan niat yang tulus, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilalui. Pelajaran terbesar yang kudapat adalah sederhana, namun kuat. Percayalah pada dirimu sendiri, hadapi kebenaran dengan keberanian, dan jangan biarkan prasangka orang lain menentukan siapa dirimu. Dan dengan itu, hidupku, sebagai seorang istri, pengusaha, dan wanita mandiri, berlanjut dalam kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang nyata.